Kamu pernah nggak ngerasa sibuk terus tapi nggak kemana-mana? Pikiran penuh tapi apa yang kamu kerjakan jadi berantakan. Itu yang kamu alamin. Kalau kamu pernah ngalamin itu, kamu mengalami hal yang sama dengan salah satu teman kita, yaitu followers aku. Aku kasih aja inisial namanya si M. Si M ini dia selalu membuat banyak target, banyak rencana, tapi nggak benar-benar jalan. Padahal kalau dia benar-benar ngejalanin yang baik, dia bakal lebih produktif. Tapi dia tidak produktif karena dia nggak benar-benar ngejalanin. Dia terlalu sibuk, padahal nggak kemana-mana tuh. Si M ini kerja di sebuah perusahaan. Kita kasih aja inisial perusahaan B. Perusahaan B yang dia kerja di sana. Padahal tugas yang dia lalui, tugas yang dia dapat itu gak terlalu berat amat. Bisa dibilang agak ringan lah ya, gak terlalu berat banget ya. Tapi setiap dia pulang dari kantor, dia itu selalu banyak pikiran. Dia mikir, bisa gak ya? Gimana ya? Bisa gak ya? Dia selalu mikirin gitu, tapi padahal masalahnya nggak terlalu besar-besar amat. Itulah kenapa si A itu nggak sadar. Yang bikin dia salah itu karena dia nggak merhatiin kebiasaan yang dia lakuin. Ya, alhasil dia jalan terus tanpa dia mikirin efek samping yang dia lakuin. Masalahnya banyak, tapi dia nggak ngerjain masalahnya satu persatu. Alhasil berantakan. Yang mana akhirnya ya si M ini benar-benar nggak bisa fokus dia ngejalanin hidupnya. Lalu next kita lanjut ya. Bisa dibilang kalau si M ini dia selalu terlalu cepat menganggap masalah itu cepat terselesaikan. Padahal enggak semua masalah itu dalam satu waktu itu bisa diselesain. Tapi si M itu keras kepala. Saking keras kepalanya, dia merasa semua masalah bisa diselesaikan dalam satu hari. Padahal ya kenyataannya masalah itu harus diselesaikan satu persatu. Tapi karena si M tidak memikirkan efek samping dari dampak yang dia lakuin, otomatis apa yang terjadi? Burnout, kacau balau, tugas yang berantakan, alias dipecat. Itu adalah misi M. Dia benar-benar nggak fokus. Dia benar-benar nggak fokus ke satu masalah yang dialami si M ini. Apa kamu mengalami hal yang sama? Kalau menurut aku pasti ada yang mengalami hal yang dialami oleh si M. Karena si M ini dia terlalu nggak mikirin satu hal yang bisa mengubah hidupnya tapi berdampak buruk. Coba deh kalau seandainya ya si M ini ngelakuin satu kebiasaan jangkar yang bisa mengubah hidupnya lebih produktif. Tapi si M nggak benar-benar ngelakuin itu. Ya akhirnya setelah itu si M mulai menyadari kesalahannya. Dia mulai melihat dirinya lebih dalam. Hasil si M mulai menyadari
Kalau pada dasarnya, kalau masalah itu harus diselesaikan satu persatu. Nggak harus semuanya setiap bertumpuk diselesaikan. Dari pengalaman yang dialami si M, akhirnya si M benar-benar menyadari kesalahannya. Dia mulai lebih produktif nih. Dia mulai ngelakuin satu kebiasaan jangkar. Dia bisa ngerubah pola hidupnya lebih baik, lebih produktif dan positif. Begitu ya teman-teman yang aku sampaikan ya. Terkadang yang bikin kita terlalu sibuk itu karena kita nggak nyelesain tugas satu persatu. Malah capeknya kita nyelesain semuanya dalam waktu satu hari. Padahal kita bisa loh ngebagiin mana yang harus diselesaikan. Tapi ya gitu deh. Akhirnya si M benar-benar menyadari kesalahannya. Dan setelah itu si M benar-benar berubah. Dia mulai berubah. Dia mulai lebih produktif. Dan lebih baik dari tersebut. Aku mau nanya nih sama teman-teman. Apa yang mau kamu masih malas dan belum mau mencoba? Ciao.